Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di Mapel Teknologi Jaringan Berbasis Luas. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita akan membuat simulasi jaringan berbasis luas menggunakan Cisco Packet Tracer. Karena sementara ini kita tidak memungkinkan untuk kita praktek secara langsung ya menggunakan alat, jadi kita pakai aplikasi software simulasi jaringan, yaitu kita pakai Cisco Packet Tracer. Jadi apa sih Cisco Packet Tracer itu? Jadi Cisco Packet Tracer adalah sebuah software simulasi jaringan, dan dengan adanya software ini kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk membeli device jaringan dalam mempelajari atau mempraktekkan jaringan komputer di masa pandemi seperti ini. Nah, dengan software ini kita dapat membuat dan mendesain berbagai jenis jaringan komputer. Ya, salah satunya jaringan berbasis luas. Oke, jadi kita langsung saja ke softwarenya ya. Kalian kalian bisa download dulu di internet Cisco Packet Tracer yang versi terbaru. Oke, sudah terinstall, kalian segera buka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya akan bikin tutorial sederhana saja pembangunan teknologi jaringan berbasis luas ya. Di jaringan SMKCB kita namai dulu jaringan SMK Canda Birawa Pare. Oke, setelah itu apa saja yang kita butuhkan? Nah, saya membutuhkan device, saya membutuhkan PC. Jadi saya buat 8 PC ya di sini. Kita buat 8. Ini contoh sederhananya ya, seperti ini. Kemudian saya juga butuh 2 server. Kemudian saya juga butuh 1 router. Kemudian switch ini satunya di sini. Oke, sebelumnya kita rename dulu server 0 ini menjadi misal server lab TKJ 1. Kemudian sebelah kanan kita ganti dengan server lab TKJ 2. Oke, kemudian kita sambungkan dengan ini kabel strap ya, PC 0 ke fast Ethernet 0, kemudian ke switch fast Ethernet 0 1, kemudian sama jadi berurutan ya. Nah, karena ini di portnya kurang, kita bisa nambah port di sini. Caranya matikan dulu ini ya. Kita matikan. Ini kan statusnya nyala on. Kita matikan, kemudian kita tambah port. Masukkan. Kita butuh berapa? 2. Kita nyalakan lagi. Nah, itu server kita hubungkan server juga memakai kabel strap fast Ethernet 0 ke
Nah, otomatis nambah ya. Kemudian PC4 ke switch sama. Ya, caranya sama seperti yang tadi. Nah, karena ini potnya juga kurang, kita tambahin lagi potnya. Matikan dulu, jangan lupa mematikan dulu, kemudian baru kita on-kan lagi seperti ini. Kita tambah, gabungkan lagi. Nah, setelah itu kita hubungkan switch ke routernya. Kita hubungkan Ethernet 7 kita ke fast Ethernet 00 ya, jangan lupa. Ini sama juga. Wow, ini enggak ada pot ya, maaf, salah. Dan ini fast Ethernet 10. Kenapa kabel ini masih berwarna merah? Karena router ini belum tersambung. Nah, ini harus di setting dulu. Oke, kita setting dulu yang server lab TKJ1. Kita ke menu config, kemudian ke interface. Nah, gateway-nya ini kita isi IP 192.168.12. Kita buat 10. DNS servernya kita kosongin. Kemudian fast Ethernet. Nah, di sini fast Ethernetnya, IP-nya kita tulis dulu 192. IP-nya sama, IP address-nya ini sama dengan yang kita isi di interface tadi ya. Di interface tadi. Nah, kita sama isikan dengan yang ini. Kita copy saja, terus kita isi ke fast Ethernet-nya. IP-nya jadi 1. Nah, subnet mask-nya otomatis keluar ya. Biarkan seperti ini. Kemudian kita langsung ke service. Kita ke DHCP-nya. Kemudian kita default gateway-nya kita tulis 192.168.12.10. Kemudian start IP-nya kita buat berapa? Kita buat 4 saja. Nah, maksimum number of user, karena di sini banyaknya PC ada 4, jadi kita tulis saja di sini 4. Kalau nanti kalian membuat desain jaringannya, semisal ada 8 PC di sini, di lab TKJ1 ada 8 PC, ya sudah pakai 8 PC. Jadi maksimumnya di sini kalian bisa tulis 8. Seperti itu. Di sini ada 4. Jangan lupa kita on kan. Kemudian kita save. Jadi nanti berubah ininya servernya, terus default gateway-nya, kemudian DNS servernya sama masih 000, kemudian start IP. Jadi start IP-nya itu dari 192.168.124. Oke, sudah. Kita setting server lab TKJ 2. Sama seperti tadi, kita ke ini gateway biar nggak sama dengan yang lab TKJ 1. Kita misalkan 192.168.13.10.
10. Kemudian fast Ethernetnya seperti ini 13 tadi, kemudian di sini 1. Oke, terus kita ke service, ke DHCP-nya, kita isi default gateway-nya sama seperti tadi. Kalau yang lab TKJ 2 kan 192.162.13.10 ya. Nah, DNS-nya kita biarkan kosong, kemudian start IP-nya kita mulai dari 4. Dan maksimumnya sama, karena lab TKJ juga mempunyai 4 PC, jadi kita maksimum numbernya user itu 4. Oke, jangan lupa di on, kemudian di save. Oke, sebentar kita lihat, mungkin ada yang salah tadi, maaf. Oke, sudah benar. Kok bungu kok masih merah? Nah, waktunya kita setting di bagian routernya. Nah, kita langsung ke config, kita langsung pilih yang fast Ethernet 0.0 ini. IP address-nya berapa? Yang lab TKJ 1 tadi 192.168.1.2.10. Subnetnya ini. Kemudian jangan lupa on. Oke. Setelah itu hijau kan, ini sudah hijau, berarti sudah tersambung atau terhubung. Kemudian fast Ethernet 1.0 sama tadi 13, jadi di sini tulis 13, lalu di on kan. Nah, oke, ini sudah tersambung. Kita setting di PC-nya. Karena tadi menggunakan DHCP, jadi kita tidak harus ngisi IP configuration ini static. Kalau static itu berarti kita harus menulis dulu IP address-nya berapa, subnet mask-nya berapa, seperti itu. Nah, karena tadi sudah membuat DHCP, jadi kita pakai saja seperti ini request IP-nya. Nah, dia tadi kita membuat start IP address-nya itu 4. Jadi di sini mulainya dari 4. Oke. Kemudian PC1 sama seperti itu juga. Kalau kalian mau nyoba statik, jadi gini, sama 192.168 isi 112. Karena tadi di sini 4, berarti PC satunya 5. Subnetnya seperti ini, gateway-nya kosong saja. 0 0 0 0. Dan ini 0 0 0 0 0. No, maaf, salah, ini salah. Default gateway-nya kita kembali lagi ke 192.168.1.12.1.10. Oke, seperti ini. Kita coba. Kemudian sini DHCP. Nah, dia langsung 6 karena di sini tadi kita sudah milih 5. Oke, seterusnya sama seperti itu. Langsung ke config, ke desktop, IP 7, kemudian sini sudah. Nah, ini sudah selesai kita setting di lab TKJ 1. Sekarang kita ganti ke lab TKJ 2. Jadi kita mulai dari PC 4 dulu, sama seperti tadi caranya. Kita ke desktop, IP address, kemudian DHCP. Kita ini mulainya juga dari 4. Nah, tadi juga kita mulai dari 4 ya. Kemudian sama kita ke config, bisa juga kita isi di config ini, bisa.
Ini cara cepatnya ya, biar kita tidak capek kalau buat jaringan one, terus biasanya banyak yang capek menulis. Nah, kayak gini, ini adalah DHCP valid. Jadi kita harus tulis statik ya. Kalau valid, sebentar kita lihat dulu IP PC5 tadi berapa. Jadi 5, itunya 6. Ininya 6. 192, 168, 92, 168, 13, 6. Kemudian default gateway-nya kita isi sama kayak tadi, 13. DNS-nya 0. Oke. Kemudian yang PC7 kita coba DHCP-nya. Oke, sama, sudah berhasil. Jadi setelah semuanya hijau seperti ini, kita uji dengan mengirim surat. Oke, kita tunggu dulu kabelnya ini jadi warna hijau ya. Kita lihat dulu IP-nya tadi. Nah, sudah hijau, kita coba PC7 ke PC3. Valid. Kita coba lagi PC7 ke PC3. Valid lagi. Oke, kita coba. Nah, kalau kalian bingung kenapa valid terus, kita tunggu dulu. Jangan terburu-buru, jadi kita tunggu dulu. Kita coba dulu tes ke PC1. Sukses. Kemudian PC3 ke PC0. Sukses. Oke, kita uji PC0 di lab TKJ1 menggunakan desktop command prompt. Kita ping ya, istilahnya kita ping PC7 di lab TKJ2. Jadi ping, kita tulis IP-nya 192.168.13. Berapa? 7. Kita lihat, tunggu. Oke, RTO ini berarti sudah berhasil ya. Ini tuh melewati router kalau RTO gini. Nah, kemudian kita coba lagi ping 192.168.13.5. Salah, saya nulisnya ping 192.168.13.5. Coba. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita coba dari lab TKJ 2 ke lab TKJ 1. Kita coba dari PC7 sama ping 192.168.12.4. Kita tunggu. Nah, sudah berhasil. Kemudian ada ping, kita coba satu lab ya. Jadi ping 192
168 113 maaf, kemudian kita ping 5 PC berapa. Nah, nih sudah berhasil. Coba kita kirim surat di PC 7 ke PC 3 yang ada di lab TKJ 1. Pilot, kita coba lagi PC 7 ke lab TKJ 1. Sukses. Kemudian kita coba PC 6 ke PC 2. Pilot, kita coba lagi PC 6 ke PC 2. Nah, sudah berhasil. Jadi seperti ini tutorial yang saya berikan. Sesimpel ini dulu, sesederhana ini jaringan WAN yang berada di suatu sekolah antara lab 1 dan lab 2. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Untuk tugas kelompok nanti saya akan share melalui WA dan Classroom. Dan